Hai Dekers, ketemu lagi dengan Teacher Cicil. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang persamaan eksponen. Sebelum belajar persamaan eksponen, minggu kemarin kita udah belajar itu sifat-sifat eksponen. Ya, sifat-sifat eksponen itu apa aja, Cer? Ya, kita review sebentar sebelum masuk persamaan eksponen. Sifat-sifatnya itu sudah kita bahas minggu kemarin. Ya, ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ya, kemudian ada A pangkat M per A pangkat N, berarti ini sama dengan A pangkat M dikurang N. Kemudian ada A pangkat 0, ya, dimana A-nya nggak boleh 0 juga, berarti ini sama dengan 1. Kemudian yang keempat, A pangkat M dikali lagi dengan pangkat N, berarti ini sama dengan A pangkat M kali N. Kemudian yang kelima, A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Ya, yang keenam, A pangkat A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian yang ketujuh, A per B pangkat M. Berarti ini bisa kita tulis dalam bentuk A pangkat M per B pangkat M. Dan yang terakhir dalam bentuk akar. Ya, yang dalam bentuk akar ini contohnya akar A pangkat M akar N. Berarti ini sama dibikin dalam bentuk A M per N. Ya, ini yang kita pelajari pada minggu kemarin. Untuk sekarang, sifat-sifatnya ini sebelum kamu masuk persamaan eksponen, kamu harus pahami bentuk sifat-sifat ini terlebih dahulu. Jadi persamaan eksponen itu ada beberapa. Di video kali ini teacher bakal ngajarin satu aja dulu, ya. Apa saja itu, Cer? Ya, untuk yang pertama, ya, sifat persamaan eksponen adalah misalkan ada A pangkat fx sama dengan A pangkat P, berarti untuk menjawab soal ini, kamu hanya melihat huruf A-nya ini. A ini adalah bilangan pokok di mana angkanya harus sama. Ya, tinggal dicoret, berarti tinggal yang di atasnya fx sama dengan P. Jadi, untuk menjawab soal ini tinggal kita samakan fx sama dengan P. Contohnya seperti apa? Yuk, kita masuk contohnya. Ya, sebelum masuk contoh, ingat dulu ya, di minggu dan di video sebelumnya teacher udah ngajarin yang ini ya. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, berarti kamu harus ganti dulu yang ini. Kalau ketemu dengan angka-angka yang seperti ini. 16 harus diganti dengan 2 pangkat 4, 32 harus diganti dengan 2 pangkat 5. Atau kalau ketemu 81 berarti ganti dengan 3 pangkat 4. Oke, kita masuk contoh. Perhatikan contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama, 2 pangkat X kurang 7 sama dengan 2 pangkat 5. Artinya sudah sama-sama 2. Tinggal kita coret. Ya. Berarti untuk menjawab soal ini lihat pangkatnya saja. Ya. Pangkatnya berarti tinggal X kurang 7 sama dengan 5. Terus diapain, Cal? Ya, dipindah ruaskan min 7-nya. Ya. Min 7 kalau teacher pindah ruaskan tinggal plus 7. Berarti jawabannya X sama dengan 12, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 12. Udah gitu doang untuk nomor 1. Aman ya. Nah, next kita lanjut di soal nomor 2. Nomor 2 soalnya 2 pangkat X tambah 3 sama dengan 32. Nah, ini gimana nih, Cer? Ya, 32-nya kan nggak dalam bentuk pangkat. Ya, kamu paksa bentuknya seperti yang sebelum ini. 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Ya, berarti ini kamu ganti nih jadi 2 pangkat X tambah 3, kamu ganti jadi 2 pangkat 5. Udah sama belum nih bentuknya? Udah ya, berarti kita ganti, ini tinggal kita coret. Berarti untuk menjawabnya, tinggal kita samakan X tambah 3 sama dengan 5. Berarti X sama dengan berapa nih, Cat? 5 kurang 3. Hati-hati, 3 kita pindahkan, berarti diganti jadi negatif. Sehingga X-nya sama dengan 2. Berarti HP-nya berapa, Cat? 2 dong, ya. Di HP-nya 2. Oke, paham ya sampai di sini? Next, untuk nomor 3. 4 pangkat X kurang 2 sama dengan 1 per 8.
Ya, 4 hati-hati kita tuliskan dalam bentuk yang paling kecil. 4 itu kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 2. Ternyata pangkatnya masih ada X kurang 2. Sama dengan 1/8. 1/8 berarti kita pakai konsep 1/2 pangkat 3. Ya, hati-hati 2 pangkat 3 kalau kita pindahkan ke atas jadinya 2 pangkat negatif 3. Yang bagi udah bisa langsung nih jadi 2 pangkat min 3. Udah sama-sama 2 ya. Coret, hati-hati yang di dalam kurung artinya kita kalikan ke dalam. Berarti jadi 2X dikurang 4 sama dengan min 3. Ya. Kita sederhanakan lagi, min 3, min 4 pindah jadi plus 4. Berarti X sama dengan min 3 tambah 4. 1 ya, berarti X-nya sama dengan 1/2. Berarti ini HP-nya nih, HP-nya berarti 1/2. HP itu himpunan penyelesaian bacanya. Ya, oke. Nomor 4. Perhatikan untuk nomor 4. Yang nomor 4 ini mirip soalnya dengan nomor 3 ya. Ini 4X kurang 2 sama dengan 1/8. Ini bedanya ada akar 2-nya. Berarti caranya hampir mirip ya. Yuk sama-sama kita bahas. Berarti 4 ini kita bikin jadi 2 pangkat 2. Pangkatnya masih ada X kurang 2 sama dengan 1/8 itu 2 pangkat min 3 tadi. Terus akar 2 gimana? Akar 2 berarti itu sama dengan 2 pangkat setengah ya. Ya, hati-hati ini dikali. Ya, kalau dikali disederhanakan dulu dalam bentuk ini A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti ini sama dengan A pangkat M tambah N ya. Berarti ini kalau teacher sederhanakan jadi 2 pangkat teacher kalikan keluar jadi 2 pangkat X kurang 4 sama dengan 2 pangkat min 3 ditambah setengah. Udah sama-sama pangkat, tinggal dicoret. Berarti jawabannya tinggal 2X kurang 4 sama dengan min 3 tambah setengah. Min 4 nya teacher pindahkan. Berarti ini 2X sama dengan min 3 tambah setengah tambah 4. Ya, gimana nih? Ya, yang bulat sama yang bulat dulu tuh. Min 3 tambah 4. 1 ya. 1 ditambah setengah berarti 1/2. Ya, 1/2 ini bisa teacher jadikan dalam bentuk 3/2. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3/2. Sehingga X-nya adalah 3/2. Bagi lagi 2 nih. Berarti jawabannya adalah 3/4. Ya, tahu kenapa datangnya 3/4? Ya, 3/2 kita bagi 2, berarti bagi 2 itu bisa kita ganti jadi kali 1/2, sehingga jawabannya jadi 3/4. Sehingga HP-nya adalah 3/4. Oke, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di contoh soal berikutnya dan materi berikutnya. Sampai jumpa.